gara-gara diskon dibalikin ke saya. Oh iya kah? Oh iyalah. Kan gara-gara diskon, ya udah ini ku balikin, ganti aku channel yang lain katanya. Kan terus ku kasih yang sekarang ini kan. Oh iya betul. Benar. Pasar Ibu, selamat malam Pasar Ibu. Malam. Pasar Ibu itu ini apa namanya? Itu PAM itu ya, marga itu ya. Marga ya Bang ya. Pasar Ibu itu marga ya. Oh iya. Agamanya apa Bang Pasar Ibu? Pasar Ibu. Pasar Ibu agama apa? Pasar Ibu. Islam. Waduh, iya. Mau disampaikan Bang? Lanjutkan. Yakin nih Islam nih teman. Pasar Ibu. Iya. Alhamdulillah. Tidak mau mengaku ini. Pura-pura Kristen tidak mau Bang. Iya Bang. Nanti diuji berapa rakaat wudhu zuhur. Silakan David, ada pertanyaan. Mungkin David, silakan David. Ya. Ini si Evata mau naik lagi, ngapain kau? Silakan David. Ini apa sih yang Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Yang masih berat banyak itu. hal Yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kau belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia datang, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, yaitu roh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya, ada roh kebenaran yang datang melanjutkan misi pengajaran Yesus, di mana roh kebenaran ini tentu adalah manusia yang Yesus minta kepada Tuhannya di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia lain atau penolong lain. Nah, dia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya seorang penolong ini terlebih dahulu mengajarkan sesuatu sebelum sesuatu itu diungkap oleh ilmu pengetahuan. Itu yang dikatakan oleh dalil ini. Jadi jelas sekali apa yang diterangkan di dalam Yohanes 16 ini itu berbicara tentang datangnya seseorang yang melanjutkan pengajaran Yesus, di mana dia mengajarkan tentang penghakiman. Dia mengajarkan tentang keadilan. Dia mengajarkan tentang penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dia mengajarkan menginsapkan dunia? Padahal dulu tak ada kemudian nabi, rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Tak ada kemudian manusia yang pergi ke seluruh dunia menggantikan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa, selain
daripada yang dibawa oleh gerakan Kristenisasi. Dia mengajarkan ke seluruh dunia, mengatasnamakan Tuhannya Yahudi untuk mengajak manusia kemudian meninggalkan hukum Tuhan yang datang kepada Yahudi dan mengajarkan ke dunia bahwa Tuhannya Yahudi sudah datang dan mati dibunuh oleh manusia. Itu ajaran yang sudah merebak ke seluruh penjuru dunia. Maka seluruh dunia itu kemudian tercemar oleh dosa tersebut. Dosa di mana menganggap Tuhannya Yahudi menjadi makhluk, mati dibunuh manusia. Itu dosa besar. Maka dia datang, roh kebenaran ini datang untuk pergi ke seluruh dunia menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan menyadarkan manusia bahwa ajaran itu adalah ajaran yang sesat, yang tidak benar. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kemudian ada ajaran merebak ke seluruh dunia mengajarkan Tuhan menjadi manusia, justru ketika roh kebenaran itu datang, dia memimpin kebenaran dan mengajak semua manusia ke dalam seluruh kebenaran dan menginsapkan dunia ini akan dosa. Artinya ajaran yang menyebar tadi itu dibasmi oleh ajaran beliau. Nah, ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ketika kalian mengajarkan tentang Tuhan turun menjadi manusia, ajaran roh kebenaran datang meluruskan, tidak, itu bukan Tuhan, tapi itu adalah manusia. Bahkan kalau kita telisik lebih dalam, yang kalian sembah bukan manusia, tetapi adalah makhluk gaib yang menyamar di dalam tubuh seorang manusia yang berkhianat kepada sosok Nabi. Itu dalil itu dikatakan itu. Makanya kalau dikatakan ini adalah Tuhan, itu salah besar. Kenapa? Karena diterangkan di data nomor 3-nya, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itu yang disampaikannya. Artinya yang datang setelah Yesus bukan Tuhan, melainkan manusia, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau dia Tuhan, maka dia bebas berkata-kata. Sebagaimana Mazmur 33 nomor 9, Tuhan itu bebas berkata apapun maka semuanya jadi. Silakan. Ya. Berarti ayat ini nih, ajaran Yesus ini berat gitu Bang ya, sampai kamu belum sanggup menanggungnya itu. Ya, artinya ajaran yang datang setelah Yesus ketika ditakar dengan keadaan masa manusia
agama Kristen, ajaran-ajarannya kayak yang dilakukan sekarang ini itu lebih baik daripada ahli Taurat? Makan tikus, makan ular, makan anjing, apakah itu lebih bagus dari ahli Taurat? Tidak, gitu Bang. Tidak. Syaratnya masuk surga kata Yesus, agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Dan ternyata itu hanya Islam. Kristen enggak lebih baik. Kenapa? Dari makanannya aja sudah menjijikkan. Ya, bagaimana mau lebih baik? Malah orang Muslim ya yang mengikuti Yesus. Padahal kan kitab-kitabnya ada suruh gini, perintah gini. Itu kita tidak dilaksanakan gitu di dalam itu. Nah, itu pintar. Berarti Kristen tidak masuk surga. Karena agamanya tidak lebih baik dari ahli Taurat. Iya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Apakah hidup keagamaan Kristen lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi? Tidak. Berarti tidak masuk surga. David mau masuk surga? Maulah. Solusinya hanya Islam. Asyhadu. Iya Bang. Di Kristen ada surga, di Islam ada surga. Apa nanti itu berbeda gitu nantinya? Enggak. Nantinya gitu. Surga itu satu. Surga itu dalam hal ini berbicara mengenai pembalasan pencipta langit dan bumi terhadap orang-orang yang beriman, itu surga. Tapi cerita surga di Kristen dan cerita surga di Islam itu berbeda. Kenapa? Karena memang sumbernya berbeda. Nah, kemudian di Kristen punya surga, tetapi sayangnya yang bisa masuk surga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Sedangkan Kristen ini adalah anti Kristus, anti Yesus, anti terhadap anak Maria. Kristen ini, ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, orang Kristen tidak percaya. Padahal Yohanes 3 nomor 16, orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Nah, percayakah Anda kalau Yesus itu menurut Yesus sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Sangat percaya, sangat percaya. Kalau begitu dengarkan saya. Asyhadu. Ya, karena Anda bukan Israel. Malah diusir nanti. Mending ke Islam. Karena Nabi Muhammad mengatakan, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Jami'a. Ikuti saya. Asyhadu. Saya pernah nanya gitu Bang ke orang tua atau ke ibu tuh tentang ayat ini, Matius 7 ini. Ya katanya itu buat orang bermaksiat, makanya Yesus nggak mau gitu. Itu yang diusir tuh, yang buat maksiat katanya. Oke. Terus anggaplah begitu. Ya. Tapi orang itu kenapa bisa bermukjizat? Siapa yang memberikannya kekuatan? Nggak tahu. Harus tahu, harus. Dia katakan apa di situ? Bermukjizat memakai nama siapa? Yesus. Nah, Yesus yang mana yang memberi kekuatan kepada orang jahat? Iblis. Pintar. Berarti iblisnya yang mengakui Yesus. Nah, kemarin di gereja siapa yang kau sembah? Yesus. Mau nggak Yesus? Mau nggak Yesus yang asli disembah?
Enggak. Yang mau disembah siapa? Ya Tuhan lah. Selain Tuhan? Enggak ada lagi lah. Iblis. Dalilnya di mana? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Tadi mereka bermukjizat pakai nama Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Yesus asli mengenal dia nggak? Enggak. Berarti Yesus yang mana yang menolong dia sampai dia bisa bermukjizat? Yesus palsu. Siapa dia? Iblis. Berarti Kristen menyembah Sibilis. Satu kali lagi. Berarti Kristen menyembah David. Akulah Yesus yang kau aniaya. Jauh ya perbandingan gitu. Apanya? Iya, maksudnya Yesus yang perjanjian lama yang Yesus perjanjian baru tuh jauh perbandingannya. Oh iya, pasti itu. Saya ulang lagi ya, saudaraku David. Nanti Bang. Pusing ini juga. Enggak, pas nanya itu tuh ya kan. Kenapa nanya gitu? Apanya kamu tuh mencari temenan sama Muslim jadi aneh katanya gitu. Yesus itu tuh, Tuhan Yesus itu baik yang memberikan kamu nikmatan itu. Ini orang kata saya udah menyatu tuh doktrin gereja pada tubuhnya ini. Itu siapa? Ibu atau bapak? Ibu. Pecat aja jadi ibu. Udah melekat gitu doktrin. Usia David berapa sekarang? 24. 24? Iya 24. Oh, masih bisa kawin. Bro David ini bohongin saya. Kemarin katanya dia lebih tua daripada bapaknya. Yesus kapang lebih tua dari ibunya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi orang itu bermukjizat pakai nama siapa? Yesus. Kenapa Yesus tidak mengenal orang tersebut? Ya karena Yesus kan tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan di. Jadi yang datang membantu orang tersebut mengusir setan siapa? Iblis. Mengaku, iblisnya mengaku siapa? Mengaku nama Yesus. Berarti di gereja orang nyembah siapa? Nggak tahu tuh, nggak jelas. Kok bisa ya? Maksudnya kok bisa ya diajarin orang tua kayak gini gitu maksudnya. Tapi kan masih ada kesempatan, David. Gimana nanti respon orang tua? Pilih mana? Orang tua yang murka atau pencipta langit dan bumi yang murka? Tuhan juga kan mengajarkan orang tua itu kan harus patuh. Ya, patuh kepada kebaikan. Kalau ngajar kita nyembah setan, masa kita harus patuh? Justru kita harus jadi dewa penyelamat bagi dia. Itu salah. Yang benar itu adalah menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kalau misalnya David diam aja, diam, cuman mengatakan ini salah, tapi diam aja, ya artinya Anda membiarkan orang tua Anda masuk neraka. Kalau sayang orang tua, maka syahadat dulu, habis itu ajak mereka berdiskusi. Mau diskusi juga kayak gimana gitu, orang saya pakir ilmu gitu. Ya suruh naik ke sini biar kita yang ngajarin. Mana mau masuk ke room Muslim. Enggak, nanti kalau ditanya kenapa kamu Muslim, siapa yang ngajarin? Bang Suma.
di mana kau kenal TikTok? Mana dia? Itu TikToknya dengar. Nah, didengar lah. Banyak loh yang mu'alaf gara-gara seperti itu. Akhirnya mu'alaf kayak yang kemarin yang disahadatkan oleh Arematia. Masya Allah. Begitu bang. Ya. Asyhadu. Izin turun dulu. Kenapa mau sholat? Enggak. Sip 1 soalnya besok. Oh iya. Kerja di rumah sakit? Buat menangani pasien yang nggak sehat gitu. Iya. Sehat saya bang, sehat. Alhamdulillah. Ya udah belajar lagi ya, David ya. Ya bang, terima kasih atas penjelasan, atas ilmunya. Sama-sama. Yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum. David ini kayaknya udah terguncang imannya nih David ini. Kalau dia lembutkan hatinya pasti siapa yang tidak goyang bang. Kalau sudah berhadapan dengan apologet Islam, data yang disajikan betul-betul benar, kena, ya goyang lah. Itulah yang saya katakan, yang tidak goyang itu lebih iblis daripada iblis. Yang tadi di awal saya katakan itu. Jelas-jelas sekali di situ sudah dikatakan, tapi tetap aja mereka kekeh mempertahankan. Kayak kisah para Rasul 2 nomor 22 tadi itu kan. Tapi mereka tetap mempertahankan. Itulah yang disebutkan akan menjadi bahan bakar api neraka. Tapi mereka-mereka yang masih santun, ya belum dikategorikan. Tapi kalau sudah kayak Uti-Wati-Wena, udahlah, itu sudah pasti itu. Jadi bahan bakar itu bisa dipastikan karena dia mati dalam keadaan ingkar, menyembah kepada makhluk. Seperti itu. Setuju. Ya, silakan Bang Handi dibuatkan kopi, ada tamu. Iya. Yang penting itu jangan sombong, jangan angkuh. Lembutkan hatimu. Ya, fungsikan akalmu, itu aja sih. Kalau kalian diskusi itu tidak sombong, tidak angkuh, lembutkan hatinya, pakai akal sehat, tidak melawan data Bible, aman diskusinya gitu. Ya, kesimpulannya ya jujur, apa adanya aja, jangan sombong. Jangan melebihi kepintaran daripada Yesus. Ya, Yesus datang ke Bani Israel untuk mengajar sebagai wakil Tuhan, utusan Tuhan. Ya Bani Israel, aku ini utusan Tuhan. Ya, lembutkanlah hatimu, jangan sombong. Jangan lagi kau bikin-bikin doktrin dalam dirimu bahwa Yesus itu bukan utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sebenarnya sederhana hidup itu kalau kan Anda mau sederhanakan. Tapi kalau Anda membuat atau ikut-ikutan ala-ala barat, ya selesai sudah. Itu loh teman-teman. Ayolah. Karena hanya orang yang berpikir, hanya orang yang cerdas, melembutkan hatinya itu memeluk Islam. Kalau masih sombong ya silakan aja bertahan kesombonganmu, tapi bertanggung jawablah nanti. Ada lagi nih orang sombong nah ini. Sombong tapi blow on. Di salah satu nih. Udah blow on, sombong, hidup pula lagi. Aduh. Gimana mau diskusi sama orang kayak gini? Ada lagi orang sombong. Orang lagi sibuk ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Diego, Islam Diego. Alhamdulillah sekarang udah Islam Bang. Oh, sebelumnya kafir. Sebelumnya kafir. Benar. Kapan Islamnya abangku? Baru 5 hari Bang. 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu, Masya Allah. Kalau boleh tahu Diego dari asal mana Bang? Dari Bangka Belitung.
Oh, Bangka Belitung, Masya Allah. Berarti dari Cindo ya? Iya gitulah. Iyalah. Iya. Tunggu saya di sana ya Bangku ya. Karena saya merapat ke Bangka Belitung. Siap. Banyak urusanku nanti di sana. 5 hari yang lalu ya. Kenapa dari agama mana sebelahnya Bang Dio? Sebelumnya maksudnya? Ini di Protestan. Oh, Protestan. Kenapa 5 hari yang lalu kembali mau meluk Islam? Ada dasar apa gitu? Luar biasa Bang. Udah 2 tahun, jadi ini saran aja buat teman-teman yang mau tahu tentang kebenaran sesungguhnya ya. Sebelum belajar tuh tolong merendahkan dirinya, lihat apa yang lebih jujur gitu. Lebih jujur sama yang dibaca. Terus yang bikin saya goyang nih kayak gini, Bang. Pertama, kenapa pas saya masih Kristen itu yang selalu diserang tuh Muhammad ini kan. Sedangkan yang saya baca, saya cari tahu selama 2 tahun ini, Muhammad ini kan seorang nabi, sedangkan Yesus ini kan seorang Tuhan. Jika mereka disetarakan itu tidak setara, karena Yesus Tuhan dan Muhammad ini seorang nabi. Itu tidak setara kan kalau mau dibandingkan. Tapi kenapa framingan dari agama saya sebelumnya itu selalu kepada Muhammad. Jadi saya tertarik tuh Bang. Saya tertarik. Saya cari tahu siapa sih Muhammad ini. Apa sih Muhammad ini tuh siapa. Sampai benar-benar diagungkan di Islam kan. Begitu saya cari tahu. Kok kayaknya lebih mulia dia. Mohon maaf adikku Diago, kalau nyebut beliau mohon kiranya Nabi. diawali dengan sebutan Nabi atau Rasul. Boleh ya? Iya Bang, saya juga masih Oke. belajar. Silakan. Gak apa-apa. Lanjut. Masih 5 hari. Kalau boleh tahu syahadatnya di mana Bang Diego? Di masjid Bang. Kemarin Ada sertifikat mualafnya? belum, saya masih diam-diam dari orang tua Bang. Harus cepat diurus sertifikatnya itu. Nantilah masalah administrasi terusin dulu. Jadi betul kata Bang Juma itu menyebutnya itu ya Nabi atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nggak boleh panggil si apa gitu lah ya. Lanjut. Jadi itu yang buat saya tuh terketuk dengan betapa mulianya beliau ini di pandangan umat Islam. Saya melihatnya seorang nabinya aja begitu dimuliakan. Gimana Tuhannya? Sedangkan saya berkali-kali ngelihat debat kayak gini. Saya ngelihat teologi-teologi orang-orang yang dari Kristen. Makin goyang Bapak. Saya makin goyang. Dan tuh ada lagi, kan dulu kan saya nyangkanya kan framingan kan. Wah, kenapa Yesus itu disalib? Oh, Yesus itu menjijikan di orang Kristen. Saya cari tahu tuh semua Bang. Nah, tertegunnya saya di Yohanes 1 ayat 1. Ternyata itu tuh ayat Yohanes 1 ayat 1 tuh bukan asli perkataan Yesus atau yang diimani oleh orang Kristen Bang. Ternyata orang sarjana dari Kristen pun mengakui bahwa itu mengambil dari Himne Plato. Himne Platonis. Itu saya kaget luar biasa itu. Itu yang berbicara tuh orang Kristennya sendiri. Jadi apa yang mau saya percaya lagi di agama itu kan? Ya, sedikit Dinda. Kalau kita lihat Yohanes 1 nomor 1 itu dalilnya gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Nah, berarti di situ ada berapa Tuhan? 3. Masih 2. Bersama teman-teman Tuhan. Firman adalah Tuhan. Iya. Firman yang adalah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kata bersama-sama itu artinya lebih dari 1. Ya. Berarti Tuhannya Kristen ada berapa? Ada 3. Lanjut. Kesaksiannya menarik ini. Lanjut. Nah, ini kalau orang berisi lembutkan hatinya itu ya gini.
mengalir kayak air, dan akal kita pasti menelaahnya itu sampai di hati gitu. Lanjut Indah, lanjut. Iya. Tapi kalau himne, izin dulu, Pak. Tapi kalau himne itu bukan adalah himne itu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu berasal dari Tuhan. Iya. Itu kalau himnenya. Iya. Coba cek, berasal diganti menjadi adalah. Lanjut. Iya. Iya, saya udah baca itu, Bang. Aduh. Banyak sekali yang meragukan. Dan saya juga ngelihat cerita-cerita Yesus juga kan. Dan saya berpikir Yesus ini kan lahir di lingkungan orang-orang yang 100% Yahudi, dan Yesus pun melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam agama Yahudi kan. Nah, seharusnya jika misalkan orang Kristen ini sekarang Islam, orang Kristen ini percaya akan Yesus, seharusnya dia ngikutin. Tapi tidak satu pun, Bang. Tidak satu pun. Itu yang mau saya goyah, saya cari tahu. Kalau ngomongin kayak gitu masih apa, Bang, ya? Susah ngomongnya, Bang. Kalau ngomong tentang keimanan saya masih bergetar, Bang. Betapa senangnya saya. Perbedaan setelah syahadat dan sebelum. Wah, luar biasa, Bang. Bahkan sampai sekarang saya masih mengulangi membaca Sirah Nabawiyah kan. Wah, itu berkali-kali saya nangis ya, Bang. Begitu mulia ya. Coba kita mau dengarkan di forum ini Anda bersyahadat. Bro, kita mau dengarkan di forum ini Anda bersyahadat. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, lancar. Sebenarnya udah dari 2 tahun, Bang, saya. Cuman baru 5 hari yang lalu memberanikan diri. Kemarin juga kan sempet naik di roomnya Bang Al Hidayah itu, saya bertanya. Karena saya kan masih sekolah nih. Saya masih kelas 3 SMA. Saya masih dibiayai orang tua. Jadi masih diem-diem nih, Bang. Jadi kemarin sarannya dari Bang Al, cari ulama terdekat. Akhirnya saya temuin beliau, dapat pencerahan dari beliau. Gak apa-apa kalau mau Islam dulu, mau bersyahadat kalau udah yakin. Akhirnya saya bersyahadat. Padahal kalau di Bangka Belitung itu kami banyak praktisi hukum di situ, terafiliasi dengan API. Jadi nanti ada masalah hubungi kami aja. Teman-teman API di sana banyak tuh di Bangka Belitung. Mulai dari, nggak usah disebutin ya, mulai dari penegak hukum lah, semua ada di sana. Jadi karena masih diem-diem ini aja nih, saya di luar rumah kalau nonton kayak gini, Bang. Anda harus cepat memperoleh sertifikat itu, Bro. Lu pegang. Berapa tadi? Harus secepatnya itu. Bisakah Anda berbagi nomor telepon, berbagi identitas, begitu dengan kami? Iya, Bang. Bisa. Nanti saya kelas 3 SMA. Iya. Oh, berarti Gak usah kau nanya-nanya KPK. Kau itu belum lulus bahasa Indonesia, diam dulu kau. Jadi hal yang paling... Enggak, sebenarnya saya mau bertanya tadi tuh. Saya udah nyoba mau hafal Quran, cuman kayaknya sulit. Saya mau nanya metode apa yang paling mudah untuk hafal Al-Quran itu. Bisa Bang Joma diberikan sedikit atau Sa'alib? Ustaz? Kalau metode yang saya gunakan selama ini saya hafal Quran itu, yang paling simpel itu dibaca berulang. Iya, dibaca berulang. Minimal 50 kali misalnya dalam satu ayat. Jadi kalau misalnya kita gini menghafal, taruhlah kita menghafal surah apa bagusnya ya. Coba Al-Fatihah aja ya. Kalau kita menghafal surah Al-Fatihah,
itu diulang-ulang, satu ayat itu diulang aja terus. Nah, nanti setelah itu ada namanya mendaras. Setelah mendaras itu akan berulang terus tuh. Ada ini kan pemula, jadi lama-lama akan bisa dengan metode itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Diulang sampai lidah itu lembut untuk membaca ayat tersebut. Nanti setelah ulang-ulang seperti itu, pindah ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, nanti setelah bisa lembut, kembali dibaca lagi di atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Naik lagi ke atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu. Tapi kalau boleh saran, ada ini yang dihafal itu surah-surah pendek, dan kalau bisa langsung dengan artinya. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Habis sudah hafal satu surah pendek, itu didengar di YouTube. Sekarang itu gampang. Kalau zaman saya dulu menghafal itu masih ini, karena belum ada HP kan ya, masih sangat-sangat manual kali. Jadi begitu sudah hafal, dengarkan bacaan dari YouTube surah Al-Fatihah gitu. Insya Allah. Karena kalau kita menghafal Al-Quran itu beda dengan menghafal lagu. Menghafal Al-Quran itu lebih mudah daripada menghafal yang lain. Asal kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Itu dulu. Jangan lihat yang maksiat yang bisa membawa kita kepada kemaksiatan. Jangan mendengarkan hal yang bisa membuat kita kepada kemaksiatan. Jadi betul-betul bersih hati, bersih pikiran. Habis itu menghafal. Insya Allah bisa. Saya dulu pernah hafal Quran, meskipun saya tidak hafal 30 juz, tapi saya pernah menjadi seorang penghafal Quran. Spesial waktu menghafal Quran itu saya pernah alami. Karena saya juga pernah mondok, meskipun ya saya tidak seperti Ustadz yang berhasil mondok. Beliau betul-betul mengambil bekal di dalam pondok itu begitu banyak. Saya hanya kulit-kulitnya saja. Jadi seperti itu metode penghafalan yang saya lakukan selama ini. Diulang. Insya Allah kalau sudah 50 kali diulang, itu akan lembut hatinya. Lembut hati mendengarkan, pikiran mendengarkan, lidah. Dan ajaibnya Quran itu, adikku, itu ketika kita menghafal, itu kita akan selalu terjaga, selalu diingatkan kepada bacaan itu. Coba nanti kamu rasa. Coba menurut Bang Suma baca Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah. Besok itu ada rasa penasaran untuk menghafal dan mengulang lagi. Nah, usahakan semangat itu jangan hilang. Misalnya hilang karena jatuh cinta kepada wanita atau mulai tertarik kepada hal-hal misalnya main game. Ini jauh dari hafalan. Nah, selama kita masih punya niatan besar untuk menghafal Quran, pelihara itu, jangan sampai terkikis. Kalau perlu ditambah lagi. Nah, usahakan kalau menghafal Quran itu pakai suara, dan usahakan pakai suaranya itu indah didengarkan oleh kita sendiri, sehingga nyaman. Jangan menakutkan diri sendiri. Kan ada orang ngaji biasa, jangankan orang lain mendengarkan, dia sendiri ini takut mendengar. Dulu ada seorang bukan guru di pesantren saya. Dia salah satu unsur pemerintah di desa tempat pesantren saya berdiri. Beliau itu selalu menjadi imam sholat. Nah, kalau sudah sholat subuh,
kebanyakan tumbang anak-anak. Namanya kita masih SMP, SMA. Kalau dia yang imam subuh, kebanyakan banyak yang tidur. Banyak yang tumbang tergeletak di masjid. Kenapa? Karena tidak menarik, bacaannya itu tidak membuat kita terbawa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kaziba. Siapa yang mau ini husuk salat? Gak ada. Baru kita wudu sudah dengarkan suaranya di masjid, rakaat pertama sudah malas masjid. Karena bukan, dia kan perintahnya baca, perindah bacaan itu. Maka harusnya kalau kaidahnya dibacakan Quran, harusnya indah Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhimah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin ba'duna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Jadi kita ada rasa kerinduan untuk mengulang. Kenapa? Nyaman kita dengarkan, kita sendiri yang melantunkan, kita sendiri yang nyaman mendengarkan. Nyaman menurut versi kita, belum tentu menurut orang. Tapi kan yang menghafal kita. Nah, apalagi sekarang sudah ada HP. Begitu kita baca, bacaannya udah benar, kita hafalkan. Kita tidur, kita jalan, kita sementara duduk, kita putar sendiri HP kita sendiri, suara kita sendiri, sehingga kita jadikan membaca dan mendengarkan bacaan kita sendiri itu sebagai habit, sebagai kebiasaan. Saya kira begitu, Dinda. Jadi kesimpulan saya, kalau Anda ingin menjadi tahfizul Quran, penghafal Quran, dibaca, jangan pernah bosan. Habis itu jangan selalu nonton hal-hal yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada trik dari guru-guru kita yang ada di sini. Silakan. Terima kasih. Kan lagi di bawah umur ya, tentunya harus ada pembimbing orang tua lah. Yang di bawah umur dia masih. Iya, di bawah umur, tetapi akalnya itu sudah melampaui orang yang sudah bangkokan, karena dia sudah bisa memisahkan antara hak dan yang batil. Dia sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Umurnya memang masih muda, tapi wawasan beliau, cakrawala berpikir beliau itu melebihi orang-orang yang sudah bangkokan. Saran bagus sebenarnya. Dia terbimbing yang benar. Iya, betul itu. Ada pembimbingnya gitu.
Iya, betul. Motivasi dia. Kenapa lagi nih? Tahu juga. Ada Bang, ada Ustadz saya di sini. Tersesat gitu loh. Saran aja sih. Ini KPK ngomong apa sih ini anak ini? Kalau masalah Mabok, perlu iya, ada mabok. pembimbing di dalam belajar Islam itu, terutama dari dasar, itu betul. Itu Jadi bukan salah. hal yang salah. Gurunya itu yang jelas. Dia itu memang seorang pengajar di sana, mengajarkan tentang kebenaran Al-Quran. Jadi memang yang termudah itu, salah satu kelebihan Al-Quran itu kan, walaupun kita belum hafal, belum tahu huruf hijaiyah, tetapi dengan cara simaan kita mendengarkan apa yang dilafalkan oleh guru, kita dengarkan baik-baik, kita telaah, itu masuk di dalam kepala kita dan kita bisa mengulangnya. Itu seperti itu, dan itu juga metode seperti ini diterapkan di kalangan anak-anak yang masih belajar Iqra. Dalam perkembangannya, sejauh pengamatan yang kami tahu, walaupun mereka masih belajar alif, ba, ta, sa, tapi ada pelajaran lanjutan. Belajar surah Al-Ikhlas, kan gitu ya. Bimbing dia loh. Ini saya lagi membimbing dia. Diam dulu kau. Nah, jadi dia itu mendengarkan bacaan apa yang diucapkan oleh gurunya. Dia ikutin, dia bisa baca. Nah, di dalam Islam itu kan, ketika kita bisa membaca Al-Quran, walaupun kita belum tahu artinya, itu sudah ada pahalanya. Itulah terjaganya Al-Quran. Belajar dari dasar, kita belajar Bismillahirrahmanirrahim, Alif, Lam, Mim, dan seterusnya. Dalam satu huruf saja ada 10 pahala kebaikan. Itu salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Belum sampai level pemaknaan. Satu huruf dapat 10 kebaikan pahalanya. Itulah kenapa di situ Al-Quran terjaga sampai detik ini. Jadi sebelum level kepemaknaan, memahami terjemahan, baru bisa bacanya saja sudah ada pahalanya di sana. Ketika suaranya merdu dilantunkan, contoh tadi guru kami melantunkan, bagaimana membuat hati orang lain itu bergetar. Karena ciri-ciri orang yang beriman, ketika disebut nama Allah, ketika dibacakan ayat Allah, maka bergetarlah dia di dalam hatinya, kan gitu. Kalau yang setan biasanya kepanasan. Seperti itu. KPK. KPK, saya tanya aja deh KPK. Kalau orang makan gorengan 3 tapi ngaku 1, itu korupsi nggak? Kenapa sih ke mana-mana? Kalau aku kan bagus itu. Dari tadi kau bunyi terus loh. Aku lagi ngobrol kau bunyi terus kayak minta diobrolin. Gimana sih? Orang aku lagi sharing sama dia, lagi ngobrol. Kan dia sudah muslim. Makanya saya berbagi pengalaman dengan dia, kan gitu. Kau nyambung terus. Bagus nggak saranku? Gimana? Bagus nggak saranku itu? Supaya ada pembimbing bagi dia, supaya arahnya jelas, supaya bimbingannya pas dengan, karena dia kan masih di bawah. Iya Bang, terima kasih sarannya Bang. Tapi udah disebutkan tadi. Iya, udah. Harus ada gurunya. Ada yang bimbing saya ada. Apa saya sarankan yang bagus kan? Ya, ini KPK ini mabok tuak berapa? Dia itu waras kalau lagi mabok. Tapi kalau lagi sadar ngomongin Bible jadi nggak waras. Ngomongin Bible jadi nggak waras ini. Gitu. Aduh ya Allah. Sebagai teman kalian, saya menyarankan karena dia masih di bawah umur, ada saya sarankan harus pembimbing gitu loh. Di bawah umur apa? Lo sudah beliau. Oh gitu ya. Ya sudah, aku nggak begitu paham. 24 lo, sudah habis kuliah. Ya, dia umurnya